LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya,
Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan.
Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu,
tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK.
Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra,
Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon.
Majelis hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki.
Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya,
Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan.
Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu,
tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa lembaga perlindungan saksi korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK.
Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi,
Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon.
Majelis hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki.
Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya,
Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan.
Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu,
tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa lembaga perlindungan saksi korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK.
Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi,
Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon.
Majelis hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki.
Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya,
Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan.
Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu,
tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK.
nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi,
Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon.
Majelis hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki.
Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya,
Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan.
Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu,
tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa lembaga perlindungan saksi korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK.
nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi,
Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon.
Majelis hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki.
Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya,
Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan.
Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu,
tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK.
nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi,
Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon.
Majelis hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki.
Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya,
Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan.
Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu,
tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK.
Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi,
Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon.
Majelis hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki.
Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya,
Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan.
Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu,
tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK.
nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra,
Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon.
Majelis hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki.
Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya,
Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan.
Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu,
tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK.
nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra,
Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap tujuh terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon.
Majelis hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuak. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang PK tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Ibtu Rudiana sendiri adalah ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pun menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Tetapi, kesaksinya tersebut nyatanya malah digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. LPSK tolak beri perlindungan pada Rudiana, Pasren dan Kahfi. LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki.
Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus